Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ibu-ibu kaya tidak semarak. Beri salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib, supaya kita selamat semua, dirahmati semua, diberkati semua oleh Allah. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah kembali fitrah, kembali suci. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang paling mulia, tiada kata yang paling indah kita ucapkan sebagai hamba Allah hanya memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pilih kasih, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di masjid kita ini dengan satu tujuan, hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita contohi sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, sebagai muslim kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syari'ah 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jika ada manusia yang menyombongkan diri, tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mengingkari tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih berada di dalam rahim Allah Subhanahu wa taala, telah mengambil perjanjian kesiapan dari manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilahirkan di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh,
alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahi hamd. Dalam menjaga komitmen kehambaan yang diikrarkan pada alam rahim tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia setelah lahir agar menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Bagi wajah ke dini hanifan fitratan allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah adalah kesucian jiwa yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan manusia sekitarnya yang telah mempengaruhinya sehingga menodai kesucian fitrah tersebut. Maka berubahlah ia dari ketauhidan menjadi kemusyrikan, dari keimanan menjadi kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abuwahu yuhaddani aw yumansani ayyun nasran, bahwa setiap bayi dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Fitrah adalah suasana jiwa yang suci yang menjelma dalam pemeliharaan tauhid, ketundukan dan penghambaan serta pemeliharaan kesucian diri sebagai hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Jika di penghujung Ramadan ini kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri, tentu maknanya adalah kesiapan untuk menjadikan momentum Ramadan ini sebagai proses pembersihan diri dari kesadaran akan urgensi kembali kepada fitrah, dan hakikatnya kembali fitrah itu diwujudkan dalam bentuk mengokohkan ketauhidan, menguatkan komitmen ubudiyah dan memelihara karakteristik yang terpuji. Wujud kembali kepada fitrah yang pertama adalah mengokohkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan telah kita sempurnakan, mulai dari puasa, salat tarawih, tilawatil Quran, membayar zakat fitrah dan zakat harta, itikaf, membaca zikir dan bersurah hingga hari ini kita tuntaskan dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Semuanya itu kita yakini sebagai bentuk aktualisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Sebagai hamba kita menyadari begitu banyak kekurangan yang telah kita lakukan. Terkadang kita sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun bekerja keras di banting tulang hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita cintai. Suami menghabiskan hampir semua waktunya siangnya untuk menyenangkan istrinya, hingga berkali-kali ia meninggalkan salat zuhur dan azan. Dan istri menghabiskan hampir semua waktu malamnya untuk menyenangkan suaminya, hingga berkali-kali ketinggalan salat maghrib dan isanya. Keadaan itu tentu menjadikan kita seolah-olah lemah keimanan, hingga boleh jadi sampai pada titik keimanan yang sangat lemah. Jika suasana itu terus berlanjut, kita pasti akan semakin jauh dari fitrah kita. Ramadan adalah momentum yang sangat efektif untuk mengokohkan keimanan kita, untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Ramadan merupakan bulan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya, untuk kembali kepadanya, mendidik jiwa-jiwa yang berbuat dosa untuk datang memohon ampunan kepadanya, mendidik jiwa-jiwa yang lalai dari ibadahnya untuk bersimpuh, bersujud, dan mengikhlaskan pengabdiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Ramadan ini mampu kita buktikan sebagai bulan mengukuhkan iman dan iktisab, mengharap pahala kita kepadanya, sehingga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan orang yang melaksanakan salat tarawih, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mengerjakan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahi. Melalui momentum Idul Fitri ini, marilah kita mengukuhkan keimanan dan ketauhidan kita, yang dengannya kita akan senantiasa terjaga pada fitrah kehambaan kita yang lurus. Kita akan dijauhkan dari sikap menghinakan diri kepada makhluk dengan kekuatan ketauhidan. Orang yang kaya akan menjaga fitrah dirinya sehingga tidak sombong dan angkuh dengannya. Orang miskin akan tegar mengarungi ujian hidupnya dan tidak berputus asa. Yang kedua, wujud fitrah yang kedua adalah menguatkan komitmen ubudiyah. Fitrah kehambaan menuntun setiap muslim untuk membuktikan komitmen ibadahnya dan dituntut tidak hanya bersungguh-sungguh menunaikan semua ibadah-ibadah fardu, tapi juga ibadah-ibadah sunnah. Dengan membuktikan komitmen tersebut, setiap muslim akan mampu mengantarkan dirinya kepada ketakwaan. Al-Quran menegaskan bahwa di balik perintah ibadah puasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar setiap hamba yang melaksanakan dapat mengantarkan dirinya ke derajat yang takwa. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah takwa adalah perintah agama yang harus diselenggarakan dalam kehidupan setiap muslim. Ia wajib memelihara hingga berhadapan dengan kematiannya. Apabila seseorang memelihara ibadahnya secara benar dan konsisten, akan terangkat derajat ketakwaannya, suatu derajat istimewa yang menjadikannya lebih mulia dari hamba-hamba Allah yang lain. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujr ayat 13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir." Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan. Tapi yang mulia di antara kamu bukan setan, bukan jin, tetapi yang mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Maka dengan iman kita salat, dengan iman kita puasa, dengan iman kita mengeluarkan zakat, dengan iman kita naik haji bagi yang mampu. Semua dilandasi dengan keimanan untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada alasan kita tidak melaksanakan salat, puasa, zakat dengan alasan apapun. Kalau kita beralasan kaya tidak mau salat, manusia yang terkaya yang pernah ada di atas permukaan bumi ini hanya satu orang, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia pernah menguasai sepertiga isi dunia. Bahkan dia pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan sepertiga isinya dunia. Bagaimana ibadahnya Nabi Sulaiman alaihissalam sampai detik akhir kehidupannya, dia tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Seandainya tidak dilihat tongkatnya dimakan rayap, bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat di dalam zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita beralasan sakit, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jawab sebelum kita menjawab pertanyaan itu.
Manusia yang tersakit yang pernah ada di atas permukaan bumi ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang derita Nabi Ayub alaihissalam mulai dari ujung kaki sampai kepala, bernanah dan berulat, habis daging dimakan oleh ulat. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Dia taat beribadah. Hanya dua yang diminta kepada Allah supaya tidak berulat adalah lidahnya dengan hatinya. Itu pun dengan alasan, ya Allah, kalau lidah saya juga berulat, bagaimana saya bisa berzikir kepadamu? Kalau hati saya juga berulat, ya Allah, bagaimana saya bisa mengingat kepadamu? Olehnya itu tidak ada alasan kaya dan sakit kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kalau beralasan miskin kita tidak mau sholat, tidak mau puasa. Orang yang termiskin yang pernah ada di atas permukaan bumi ini cuma satu orang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemiskinan Nabi Isa alaihissalam, satu kali makan, kadang 3 hari tidak makan. Dan kemiskinan itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri atas nikmat berikan kepadamu, saya tambah nikmat itu. Tapi kapan kamu kikir kufur, sungguh siksaanku amatlah pedih. Allah Akbar walillahil hamd. Yang keempat, terkadang kita sudah bertanya, kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak puasa? Dengan alasan gagah. Manusia yang tergagah yang pernah di atas permukaan bumi ini hanya satu orang, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kegagahan Nabi Yusuf alaihi salam, kalau orang lapar memandang Yusuf, rasa laparnya hilang. Kalau orang haus memandang Yusuf, rasa hausnya hilang. Jemaah yang sangat dimuliakan, adakah orang yang gagah seperti Nabi Yusuf alaihi salam? Ketika kita pandang, rasa lapar kita hilang. Ketika kita pandang, rasa haus kita hilang. Jemaah yang sangat dimuliakan, bagaimana ibadahnya Nabi Yusuf? Dia tidak pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini yang meraih kesucian dirinya, kembali kita fitrah. Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Allah telah mengharamkan jasad kita disuntuk oleh api neraka. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadan ala nar. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Sampai yang mendapatkan sampai akhir Ramadan, itulah keluar di bulan suci Ramadan meraih itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Itulah kegembiraan yang terutama pada kesempatan. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 2 yang tidak diampuni di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama yang tidak diampuni adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita taubatan nasuha, maka Allah belum bisa mengampuni dosa kita. Yang kedua, kalau kita dosa kepada kedua orang tua kita, sebelum orang tua kita memberikan maaf, belum keluar dari mulutnya bahwa saya telah maafkan kesalahannya, maka selama itu dosa kita belum terampuni. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu kisah diriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah menghadapi sakaratil maut yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat Rasulullah. Dia hafiz Quran, bagus ibadahnya, bagus infak dan sedekahnya, hajinya berulang-ulang kali. Tapi kenapa ketika menghadapi sakaratil maut dituntun tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah? Persoalan ini dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Alqamah sahabatmu dalam keadaan sakaratul maut, dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid yang jaminannya adalah surga. Man qala la ilaha illallah akhir kalam dakhalul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhalul jannah, langsung masuk surga. Itulah yang tidak mampu diucapkan oleh Alqamah. Rasulullah mengatakan, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Bilal mengatakan, masih ya Rasulullah. Dia masih punya ibu yang tinggal di satu kampung, sudah jompo ya Rasulullah. Maka Bilal diutus untuk memanggil ibunya menghadap kepada Rasulullah. Maka datanglah Bilal kepada ibunya Alqamah. Wahai ibu Alqamah, Rasulullah memanggilmu. Kalau kamu tidak mampu datang, Rasul akan datang menemui. Katanya ibunya Alqamah, saya lebih berhak untuk datang kepada Rasulullah. Setelah sampai kepada Rasulullah, apa yang ditanyakan Rasulullah?
kepada ibunya Alqamah, wahai ibu Alqamah, kamu tahu keadaannya Alqamah sekarang? Tidak ya Rasulullah. Alqamah, bagaimana hubunganmu dengan kamu? Ibu Alqamah mengatakan, sangat tidak bagus hubungan saya setelah dia mempunyai istri ya Rasulullah. Ketika sebelum dia mempunyai istri, dia sangat perhatian kepada, dia sangat sayang kepada, dia selalu memberikan kebutuhan-kebutuhanku. Tetapi setelah dia punya istri, jangankan ditanyakan datang kepada saya, tidak akan pernah dia datang. Bahkan saya pernah minta untuk memberikan sesuatu karena saya sangat membutuhkan. Dia mengatakan, saya tanya dulu istri. Disitulah sakit hati saya ya Rasulullah. Dan disitulah saya haramkan air susu saya yang diminum oleh Alqamah. Jadi kamu tidak mau memaafkan Alqamah? Tidak ya Rasulullah. Sangat sakit hati ini ya Rasulullah. Kalau seorang sudah mengatakan sakit, akhirnya karena tidak ada pemberian maaf seorang ibu kepada Alqamah, maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal dan seluruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Termasuk yang mengumpulkan kayu bakar itu adalah ibunya Alqamah. Setelah kayu itu terkumpul, Rasulullah SAW mengambil korek dan membakar kayu itu. Sahabat bertanya, untuk apa kayu ini ya Rasulullah? Untuk saya bakar jasadnya Alqamah. Lebih baik dibakar Alqamah di dunia ini daripada dia dibakar di api neraka. Disitulah luluh hatinya sang ibu Alqamah. Ya Rasulullah, saya tidak tega melihat anak saya terbakar di depan mata saya. Saya lah yang mengandung 9 bulan 10 hari ya Rasul. Saya lah yang menyusui selama 2 tahun, antara darah pun saya susutkan. Saya melahirkan antara hidup dan mati. Saya membesarkan dia, mencarikan pekerjaan. Jangan saya maafkan. Saya sudah halalkan air susu ini ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah masih ibah dan diperintahkan kepada Bilal, betulkan dia sudah maafkan? Coba lihat Alqamah, apakah sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah? Maka terdengarlah di luar bahwa Alqamah sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk memandikan dan mengkafan, dan pada taksiah sebelum dikuburkan Rasulullah menyampaikan, tidak ada keselamatan bagi anak yang durhaka kepadanya. Saya tidak akan memberikan syafaatku nanti orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya itu yang masih hidup orang tuanya, marilah kita mengabdikan. Jangan didahulukan istri daripada ibu kita, dahulukan ibu kita daripada istri kita. Jangan sampai seperti Alqamah mendahulukan istrinya daripada ibunya yang sangat membutuhkan. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita bersikup memohon maaf, karena tidak ada keselamatan di dunia, dan azab yang langsung diberikan di dunia ini adalah azab yang durhaka kepada orang tuanya. Olehnya itu, seorang anak yang selalu mendoakan, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada gunanya salat, puasa kita, haji kita, sedekah kita, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, tidak ada dapat kita akan dapatkan sebelum ada ridha dari kedua orang tua kita. Ridhallahi wa fil ridha walidain. Ridhanya Allah tergantung kepada ridhanya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan gambaran surga berada di telapak kaki. Carilah surga dengan pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana orang tuanya yang sudah tiada, maka perbaiki hubungannya kepada saudaranya, saudara tante kita, om kita, dan itu sebagai pengganti kedua orang tua kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk mendekatkan diri kita, dan kita keluar di bulan suci Ramadan dengan meraih idhun minanar seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Barakallahu li wa lakum karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min al-ayati wa siklati wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.